Halo, selamat malam Sadam Arnold. Apa kabar Sadam? So, Selamat malam Mas Rian, Alhamdulillah baik. Mas Rian juga gimana? Alhamdulillah baik. Ini lagi di mana nih, Dam? Aku lagi di tempat belajarku, tempat paling PW karena di sini aku sendirian dan bisa memaksimalkan waktu buat belajar gitu. Di rumah ya berarti ya? Iya, sebenarnya kayak ruang jadi tempat belajar, bisa jadi bahkan pernah aku buat jualan gitu. Jadi ya sekarang di masa pandemi ini ya ruangan ini buat aku belajar gitu. Mantap, Buat mantap. aku Zoom, lain-lain gitu juga. Mantap, mantap. Memang benar-benar siswa berprestasi ya. Udah ada ruang khusus untuk belajar gitu. Oke. Jadi, jadi malam ini Kalau ya apa? Ya. Jadi malam ini aku mau ngundang Sadam nih sebagai apa ya? Tahu sendirilah ya di YouTube channelku aku sering banget ngajak ngundang orang buat sharing-sharing bareng gitu kan. Nah, malam ini kenapa aku mau ngajak Sadam? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Sadam ini sekarang lagi duduk di SMA kelas 3. Jadi kita dulu se-SMA alma mater, cuman bedanya cukup ya 5 tahun lah ya. Ya pokoknya cukup jauh lah gitu. Nah, ya, sekarang aku sebenarnya pengen tahu nih, kira-kira kan sekarang kita lagi di masa pandemi kan. Semua orang sekarang lagi struggling buat fighting untuk menghadapi pandemi ini. Jadi aku pengen tahu nih kira-kira kehidupan anak SMA waktu pandemi itu seperti apa gitu, apalagi sedang sekarang kelas 3 gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritain nih Dam dari apa ya proses belajar mengajarnya itu seperti apa, kan yang dulu seperti kita tahu bahwa SMA itu pasti di kelas gitu kan, ada gurunya yang ngajarin gitu. Kalau sekarang kita nggak ada sekolah nih, proses belajar mengajarnya kayak gimana Dam? Oke. Aku mulai ya Mas. Jadi mungkin antara pembelajaran offline dan pembelajaran online itu beda sekali. Jadi kayak mungkin ada ya sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan antara murid dan guru gitu, kayak semacam Classroom dan Google Meet, Zoom dan lain-lain. Tapi di SMA ya, di SMA ku dan yang aku lakukan beberapa waktu ini saat pandemi ya hanya melalui Google Classroom gitu. Dan mungkin untuk Zoom ada beberapa guru, dan itu kalau yang aku sudah lakukan itu mungkin 2 Zoom selama 1 tahun ini, dan lain-lainnya menggunakan Google Classroom gitu, yang mungkin murid-murid dituntut untuk mencatat sendiri, terus nanti dikasih tugas dan harus mencari jawaban sendiri di buku dan lain-lain gitu kan, tanpa pengawasan guru atau orang tua. Yang pasti murid-murid kayak aku juga nih, aku yang kadang juga bandel, gak pernah beberapa pelajaran juga ada yang kelewat gitu, dan ya beda sekali. Terus kalau di offline itu kan kita ada kayak bisa mengajukan pertanyaan ke guru secara langsung ketika diberi materi, terus guru juga membimbing kita. Nah, itu sebuah apa ya, ketimpangan gitu antara pembelajaran offline dan online gitu. Yang pasti kalau offline-nya kita bisa question and answer dengan guru secara langsung gitu, dan kita juga dapat bimbingan secara langsung. Dan tapi kalau untuk online saat ini yang aku rasakan ya, yang aku rasakan sendiri itu jauh daripada itu, hanya sebatas classroom, mencatat dan lain-lain. Maka dari itu emang mungkin kita ini dituntut untuk bisa gitu menyesuaikan diri gitu. Tapi ya kembali lagi sih ke kita bisa memaksimalkan waktu apa enggak. Kalau aku mungkin antara bisa memaksimalkan atau tidak itu masih timpang banget gitu, masih antara 75 sama 25 gitu. Dan ya karena pandemi ini sih gitu. But selama kurang lebih ketika masuk ke semester genap dan UTBK sudah diberi informasi bahwasanya UTBK akan dilaksanakan pada tanggal 12. Nah, itu yang memotivasi aku sih. Lah, saat itu aku langsung, kalau aku nggak mulai dari sekarang, terus aku mulainya kapan gitu? Masa aku mepet sekali. Dan setelah itu ya memang aku langsung termotivasi. Terus 3 bulan mulai dari bulan Januari sampai bulan Februari, Maret awal kemarin itu masih belajar ya, ada rasa malas juga ya. Tapi untuk saat ini mulai sekarang aku udah
oke, waktunya mulai gitu. Jadi intensif. Beberapa waktu yang lalu juga sosial media yang mungkin emang mengganggu karena Yes, benar. apa setiap buka HP bawaannya pengen buka sosial media itu kayak Instagram, TikTok dan lain-lain itu langsung aku uninstall. Jadi oke, aku fokus gitu. Aku langsung beberapa waktu yang lalu juga sempat langganan dengan aplikasi yang nyediain tryout dan alhamdulillah emang nggak sampai menghabiskan uang banyak gitu dan terjangkau buat dompet siswa gitu. Jadi ya oke, waktunya sekarang aku intensif buat belajar walaupun aku emang bimbelnya cuma bimbel yang nggak sekelas yang bimbel kayak teman-temanku gitu. Aku masih bimbel yang ya bisa dikatakan cuma bimbel kelas kecil gitu, bukan bimbel yang kelas menengah atau ke atas yang mungkin yang mahal dan dengan fasilitas yang lengkap gitu. Tapi aku adanya kayak gini, maka aku harus memaksimalkan apa yang aku punya gitu. Aku ya emang gitu sih, nggak terlalu kepingin banget buat ikut bimbingan yang terlalu mewah gitu. Jadi ya apa yang aku punya, apa yang aku dapat, ya inilah yang aku maksimalin gitu. Yes. Itu sih. Benar-benar. Nah, ini sebenarnya menarik sekali sih, Dam. Aku sempat shock karena memang baru tahu kan bedanya offline sama online gitu, yang ternyata kita benar-benar dibatasi untuk kalau offline kan kita bisa langsung bertanya ya. Bahkan dulu waktu offline pun kalau nggak tahu dan bertanya itu masih perlu pengulangan gitu loh. Nah, sekarang kita nggak ada media buat question and answer gitu kan. Jadi kan kayak satu tantangan tersendiri gitu. Nah, kerennya nih Sadam, tadi aku notice bahwa you still have motivation untuk buat oke nih aku harus mendapatkan nilai yang maksimal gitu. Nah, sebenarnya apa sih Dam yang membuatmu tetap stay fokus untuk oke ini tanggung jawabku nih, berarti aku harus on track gitu. Karena kan banyak banget tadi yang kamu bilang gangguan seperti sosial media, kemudian waktu luangnya tuh lebih banyak gitu loh di rumah, berkumpul dengan keluarga dan sebagainya gitu kan. Apa yang membuatmu tetap fokus buat oke aku harus istilahnya maksimal gitulah buat ngejar nilai atau sampai lulus gitu, buat ngetargetin oke aku harus dapetin sesuatu yang bagus gitu. Oke, yang pasti harapan orang tua itu ada ya Mas untuk aku dan juga aku punya kakak gitu. Jadi aku kan 2 bersaudara dan sekarang kakakku sudah menginjak mau ke semester berapa ya? Semester 6 kalau nggak semester tahun depan pas ya semoga aja kalau aku masuk kuliah aku semester 1 dan kakakku semester 7 gitu. Jadi udah hampir akhir gitu dan aku emang dari keluarga yang kurang, maksudnya emang tidak ya dirasa cukup ya cukup, dirasa kurang ya kurang gitu. Jadi ya di tengah-tengah gitu sih. Jadi harapan orang tua itu ada dan aku harus maksimalin apa yang udah orang tua harapkan kepada aku gitu. Terus aku punya cita-cita juga sih. Kayak aku bisa lihat gitu teman-teman dan mungkin ada beberapa temanku yang udah pernah kayak ke luar negeri bareng keluarganya gitu. Ada temanku satu kelas itu ke Malaysia, ke Thailand dan ya aku pasti bisa nyiptain aku bisa ke Malaysia, ke Thailand, bahkan keliling dunia gitu. Terus saat itu juga hal itu yang memotivasi aku buat oke, aku nanti harus bisa kerja yang kerjanya di luar negeri gitu supaya keluarga aku bisa ikut ke luar negeri, bisa merasakan oh ini loh rasanya ke luar negeri, bahwa dunia itu luas gitu. Jadi ya karena itu aku emang pengen sekali bisa lolos di UTBK tahun ini gitu. Ya mungkin ya semoga aja sih. Tapi kalau seumpama itu kan semuanya takdir dari Tuhan gitu. Yang aku yang berusaha, Tuhan yang menentukan dan ya usahanya harus mantep dong supaya Tuhan bisa menentukan yang terbaik buat kita gitu. Mantap. I love your spirit. Kalau ditanya mas-masan kan juga tahu sendiri ya gimana. Iya. I really love your spirit. Sangat-sangat suka banget dengan semangatmu buat
apa ya, kita nggak menghiraukan apa ya, kita mengenyampingkan masalah atau kondisi-kondisi yang ada gitu, tapi kita tetap stay fokus dan semangat buat meraih apa yang kita inginkan gitu. Tapi pasti di perjalanan selama ini pasti ada apa ya, namanya juga perjalanan kehidupan kan, pasti nggak mulus gitu. Nah, kesulitan apa sih Dam yang sekiranya kamu hadapi gitu ketika kamu tahu kamu harus belajar dari rumah gitu? Gimana Mas? Kedengeran nggak? Kedengerannya? Ini kira-kira kesulitan apa sih yang apa ya, yang kamu hadapi gitu ketika kamu harus belajar dari rumah gitu? Kesulitan yang pasti ya penyakit setiap orang ya. Ada 5 kata yang bisa jadiin lima huruf yang bisa jadiin satu kata yang sulit gitu. Apa? Malas. Yes, malas. Gitu. MALAS. Jadi yang ya itu sih musuh terbesarku. Malas. Datangnya dari diri sendiri. Ya, aku sekarang sedang berjuang melawan diriku gitu. Diriku yang kadang-kadang juga pengen malas. Diriku yang kadang-kadang pengen banget buka buku, terus setelah itu tiba-tiba udah baca 1-2 bab, bawaannya bingung, bawaannya males gitu buat nyelesain, dan akhirnya ya gitu sih. Dan kadang aku juga ada waktu yang hari ini aku bakal ngerjain tryout gitu. Pas udah ngerjain, moodnya tiba-tiba anjlok gitu, moodnya hilang dan akhirnya nggak jadi. Nah itu sih gara-garanya. Jadi hal itu yang bikin apa ya, susah untuk belajar di rumah. Dan akhirnya aku punya solusi nih. Teman-temanku, ada satu temanku itu rumahnya utara rumahku hampir 100 meter dari rumah ke utara. Itu dia rumahnya ya bisa nampung aku dan teman-temanku buat belajar. Awalnya aku yang ngajak dia belajar bareng gitu, karena emang kita sama-sama ambisnya pengen masuk ke universitas ini gitu, dan tapi beda jurusan. Pertamanya aku sama dia yang belajar bareng gitu, karena belajar bareng kan emang moodnya bisa nggak langsung anjlok gitu. Moodnya kalau bareng temen itu mesti nambah terus mood untuk belajar gitu. Bahkan aku pernah belajar sampai 1:30 itu. Dan akhirnya pulang ke rumah, karena kalau mau nginap rumah aja deket gitu. Terus akhirnya kalau belajar bareng teman itu enak ya, akhirnya emang solusinya belajar bareng teman sih. Akhirnya setelah aku dan teman-temanku pada ikut gitu, bahkan hari ini ada yang pengen ikut dari SMA lain gitu. Jadi mungkin ini bisa buat diriku sendiri dan juga buat bisa sharing kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Ada temanku yang bisa ekonomi dan aku yang mungkin basicku ke sejarah dan lain-lain, dan aku bisa saling ngasih gitu. Mereka ngasih aku apa yang aku belum tahu, ekonomi, geografi dan lain-lain, dan aku bisa kasih mereka kayak sejarah dan persoalan kayak bahasa Inggris dan lain-lain gitu sih. Jadi menurutku pasti ada kita selalu bertukar ilmu gitu, pasti ada solusi di setiap masalah gitu. Yes. Ya itu quotes paling sering didengar, pasti ada solusi di setiap masalah, ada kesempatan dalam kesempitan gitu. Sebenarnya nggak sempit sih, tapi ya emang itu suatu masalah gitu kalau males gitu sih. Berarti emang sebenarnya masalah tuh datangnya dari diri kita sendiri kan. Kita yang merasa, maksudnya kita berperang dengan diri kita sendiri buat, ayo kamu tuh bisa, kamu harus ngerjain ini gitu, nggak boleh malas gitu kan. Dan itu tadi bisa jadi salah satu referensi buat mungkin teman-teman sekarang yang lagi nonton, mau SMP, SMA, atau yang udah kuliah, kayaknya belajar bareng itu bisa menjadi salah satu alternatif buat you can sharing each other gitu loh. Kamu bisa, aku nggak tahu, kamu yang tahu, kita saling sharing gitu. Kamu nggak tahu, aku tahu, kita saling berbagi informasinya gitu loh. Itu sih menurutku bisa jadi referensi buat kita semua sih sebenarnya ketika kita mau belajar gitu kan. Oke. Nah, kalau dari proses belajar mengajar di rumah. Nah, kira-kira menurutmu sendiri nih Dam, kan sekarang kayaknya seluruh dunia bahkan belajar dari rumah kan. Nah, apa sih hal positif atau hal baik yang bisa kamu dapatkan ketika kamu belajar di rumah gitu daripada kamu ke sekolah?
Oh, oke. Mungkin belajar di rumah itu apa ya dampak positifnya? Dampak positifnya yang pasti kita kalau nggak diuji kayak gini, bakalan di masa depan itu bakal kalau seumpama ya kita nggak tahu lagi ya kalau ada musibah kayak gini lagi, kita itu udah pernah gitu, kita udah punya solusinya. Oh, solusinya itu diadakan kelas daring gitu. Atau mungkin ada evaluasi kelas daring saat ini, mungkin di masa depan ada evaluasi yang lebih baik daripada kelas daring ini. Mungkin solusi yang tepat gitu. Memang kalau ini memang apa ya, mungkin permulaan gitu supaya nantinya kita kalau tanpa kayak gini kita nggak tahu dong teknologi kayak mungkin ujian berbasis online dari rumah gitu menggunakan aplikasi dan lain-lain. Nah itu jadi sebuah masalah itu yang membuat kita berkembang gitu Mas. Jadi yang pasti dengan adanya musibah kayak gini kita itu dapat apa ya kayak dapat pengalaman baru yang bakal mungkin nantinya bisa dievaluasi dan diberikan solusi yang tepat dan sebuah hal yang tepat untuk menanggulangi hal ini terjadi lagi di masa depan gitu. Setuju banget sih aku. Ya semoga aja di masa depan udah nggak ada kayak gini lagi, kita bisa hidup tentram, sehat, damai, dan semoga secepatnya lah kita bisa bertemu kembali gitu. Yes, benar banget. Setuju banget sih aku Dam dengan statementmu yang ketika kita diuji seperti ini, maksudnya kita punya masalah seperti ini, kita dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif, apa nih yang harus dilakukan gitu. Bukan menolak kondisi, tapi kita menyesuaikan diri gitu kan. Jadi jadinya kita menjadi seseorang yang produktif tapi juga adaptif gitu kan. Jadi itu yang memang sekarang harus dipikirkan oleh setiap manusia gitu kan. Dan itu poin positifnya sih dari menghadapi kondisi yang ya seperti ini unexpected gitu. Oke. Terus berarti harapanmu ke depan seperti apa Dam? Untuk maksudnya kan nanti kamu mau lanjut ke kuliah gitu kan, jenjang lebih tinggi gitu. Pasti ekspektasimu nanti kamu you have your own expectation buat proses belajar mengajar lah khususnya gitu. Nah, harapanmu ke depannya kayak gimana Dam buat ya mungkin sistem pendidikan di Indonesia atau mungkin kamu harapanmu nanti kamu bisa lebih dalam lagi, maksudnya you can find another ways untuk bisa belajar memahami satu materi gitu. Nah, harapanmu ke depan kayak gimana? Oke, harapanku sendiri ini yang belum sempat terrealisasikan ya Mas, memang sudah terrealisasikan, cuma ya mungkin ini cuma berjalan beberapa waktu gitu, beberapa saat setelah aku masuk offline di pandemi. Nah, aku dan teman-temanku, ya kebetulan aku yang memprakarsai buat ini sama salah satu temanku, karena kita bimbang gitu. Ini kelas 12 kok gak ada bimbingan ya? Ini kelas 12 kok mepet SBMPTN malah kita gak dapat bimbingan sama sekali gitu. Setelah itu aku dan teman-temanku, aku juga berkoordinasi dengan ketua OSIS yang temanku dari kecil sampai sekarang gitu. Dia yang sering motivasi aku, sering ngasih aku, oh gini loh caranya gitu. Terus aku berkoordinasi sama dia, bareng-bareng kita ngajuin ke Waka Kurikulum untuk mengadakan bimbingan SBMPTN. Walaupun itu sebentar gitu, cuma 1 minggu kalau nggak 2 minggu gitu. Dan saat itu juga aku juga ngajuin bahwa kelas 12 harus masuk gitu. Aku adain survei ke teman-teman kelas 12 semua. Survei ini buat kalian yang mau masuk silakan, kalian yang mau tidak masuk itu ya terserah kalian gitu. Pokoknya kalian mau untuk menyesuaikan dengan pembelajaran daring yang ada gitu. Dan akhirnya teman-teman juga antusias buat ngisi, itu akhirnya kita dapatkan suara, kita ajuin ke kepala sekolahnya saat itu pas ada pengawas masuk ke SMA, pengawas untuk ya biasanya kan mengawasi kayak berkas-berkasnya sekolah gitu ya Mas. Saat itu langsung kepala sekolah koordinasi, bla 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 bla, minggu depan cep masuk gitu. Jadi ya saat itu senang sekali gitu bisa masuk, terus teman-teman juga ada bimbingan SBMPTN. Pada saat itu cuma 1 minggu, 2 minggu berjalan, akhirnya masuk seperti biasa. Ya walaupun emang sebentar, tapi ya
terima kasih dong, masih ada terima kasihnya gitu. Yang penting kita bisa masuk sekolah dan kita bisa mengikuti ujian. Setelah ini akan ada evaluasi hasil belajar EHB BKS, itu inovasi dari Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk pengganti UN. Nah, maka dari itu kalau emang kita nggak disiapin buat EHB BKS, nah nanti pas EHB BKS-nya hari H, kita pelongo-pelongo dong, nggak tahu apa-apa. Maka dari itu, dengan adanya sekolah offline selama hampir berjalan 1 bulan ini, itu ya bikin kita bikin kita senang gitu. Dan alhamdulillah barusan itu selesai ujian satuan pendidikan, dan itu ya besok akan ada ujian praktek gitu. Jadi out of topic ya Mas, maaf. Jadi planku yang belum kesampaian itu untuk kelas 12 aku ingin ada sebuah bimbingan gitu, bimbingan supaya untuk mempersiapkan SBMPTN. Bukan hanya persiapan untuk evaluasi hasil belajar dan sebagainya atau ujian-ujian yang mungkin nanti hasilnya untuk akreditasi sekolah, tapi kita juga butuh pengembangan diri siswa gitu. Memang untuk ujian-ujian tujuannya adalah untuk memberikan supaya akreditasi sekolah itu bagus gitu. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pengembangan diri siswa untuk mampu lolos ke harapannya, kan ya sama aja gitu. Plus minus gitu. Maka dari itu kita juga butuh seimbang gitu, plus sama plus. Sekolah dapat akreditasi, kita lolos UTBK gitu. Kita bisa, yang ingin lolos UTBK lolos gitu. Kalau bisa lolos semua gitu. Jadi sekarang sekolahku di 230 nih di LTMPT. Dengan bimbingan itu tujuanku ya supaya bisa SMA Negeri 1 Genteng bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang bagus gitu di mencetak siswa-siswi yang lolos UTBK gitu. Itu sih Mas. Dan aku juga sama teman-temanku berharap dengan adanya bimbingan ini, teman-teman yang tidak bisa ikut bimbingan seperti aku juga yang saat itu belum bimbingan, itu bisa merasakan, oh kayak gini loh bimbingan yang diajarkan langsung oleh guru kita, yang notabene guru kita udah pengalaman dari mungkin ya guru-guru sepuh bisa 20 tahun sampai selanjutnya gitu. Dan ya gitu sih Mas, penginku. Mantap sih, Dam. Jadi kita juga bisa bermanfaat dari itu harapanku. Semoga kalau mungkin ada beberapa anggota, mungkin ada yang mendengar dari aku, semoga adik-adik kelasku yang kelas 12 nanti bisa mengadakan, mungkin bisa mengajukan ke guru supaya diadakan bimbingan SBMPTN. Bahwasanya kita loh bisa bermanfaat bagi teman-teman kita sebenarnya. Tinggal kita mau nggak melangkah gitu. Jadi saat itu sih, aku saat itu emang dari diriku sendiri emang belum bisa maksimal dalam mengajukan ini. Tapi ya ini sebagai evaluasi buat aku. Gitu. Tapi itu adalah awal yang bagus sih, Dam. Inisiasi yang sangat bagus sekali gitu. Karena menurutku ketika bukan sebatas sih, ketika kamu sudah punya pemikiran yang seperti itu, berarti you have something yang oke nih harus ditingkatkan nih gitu. Nah, dan itu sebenarnya harus kamu ini sih menurutku. Dan semoga aja ada yang lihat video ini ya, harus kamu salurkan ke adik-adikmu supaya nantinya idemu ini bisa benar-benar terrealisasi gitu kan. Karena menurutku satu ide itu bisa terrealisasi ketika banyak dukungan yang emang support proses untuk mewujudkan ide itu gitu. Itu sih Dam. Keren banget sih apa yang sudah kamu lakukan selama ini gitu. Maksudnya impact-nya pasti akan kerasa banget untuk setiap siswa yang ada di SMA gitu. SMA-mu gitu. Dan ini bisa juga jadi contoh SMA-SMA yang lain mungkin kan. Oke. Ngomong-ngomong masalah kelulusan nih Dam. Nah, boleh cerita sedikit nggak atau spill sedikit mungkin kamu planningnya mau nerusin kuliah kemana sih gitu, dan why you choose this university untuk menjadi salah satu universitas yang kamu pilih gitu. Plan universitas yang aku mau pilih. Yes. Kalau boleh tahu Mas? nih. Oh. Ya.
Kalau untuk univ aku emang belum nentuin sih. Aku inginnya nanti yang mungkin punya impact ke aku gitu. Ya bukan cuma sesuai passion, tapi emang impact-nya itu ada buat aku gitu. Jadi aku nggak sia-sia belajar. Aku pengen masuk ke jurusan hubungan internasional dan juga ilmu komunikasi. Udah sih, itu aja dua. Jadi aku pengen belajar di hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Untuk universitas ya masih aku rahasiain, masih aku rahasiain sih. Siap, Jadi siap. supaya ya aku nggak terpaut ke nama univ. Memang aku emang cari univ yang bagus gitu, tapi aku nggak terpaut ke cuma gengsi aja. Tapi aku ingin karena bagusnya, karena pembelajarannya dan aku bisa gitu. Ya, Udah sih, itu aja sih. benar. Iya, setuju sekali sih Dam dengan pendapatmu bahwa jangan terpatok ke universitas gitu, tapi ke jurusan yang emang mau kamu tuju gitu kan. Because apa ya, nantinya itu waktu kuliah ya kamu akan belajar di jurusan itu gitu. Makanya kamu harus tahu dulu nih apa yang kamu, mungkin ini ya maksudnya sedikit saran dari aku juga yang pernah kuliah gitu kan, buat teman-teman yang sekarang masih SMA dan memilih sedang bingung memilih jurusan mana yang mau diambil. Itu you have to find apa ya, majornya dulu nih, kamu mau kemana sih sebenarnya, mau ke hubungan internasional, mau ke sastra Inggris, mau ke teknik apa, teknik mesin, arsitektur, desain, dan lain sebagainya gitu kan. Kamu harus pilih dulu jurusannya, baru you have to search university yang memang proper apa di jurusan itu gitu. Maksudnya university yang memang ada jurusan itu dan jurusan itu bagus di situ gitu. Makanya sebenarnya patokannya itu jangan universitas tapi jurusannya itu, karena nantinya kamu tuh grow up-nya tuh ya di jurusan itu gitu kan. Mungkin emang universitas sangat mempengaruhi, makanya kamu ya harus ngelis tuh ketika udah dapat majornya, kamu listing mana sih universitas yang paling bagus. Nah baru itu kamu lihat universitinya gitu kan. Itu sih Dam, itu menurutku pilihan yang sangat bagus sekali, soalnya nanti apa ya, kita kerja Iya, Mas. juga nggak dilihat universitinya kan, ya mungkin dilihat universitinya, cuman apa kemampuan kita itu ya karena jurusan kita gitu. Itu sih menurutku. Nah kalau untuk kamu sendiri Nda, mungkin sebelum di akhir banget ya. Iya Mas, gitu sih. Ya mungkin kamu ada satu ini nggak apa ya, pesan atau mungkin sesuatu yang ingin kamu omongin ke mungkin teman-teman yang sekarang lagi kelas 3 SMA nih, itu apa sih yang sekiranya sekarang mereka harus lakukan gitu. Udah tahu sekarang lagi COVID-19, terus harus menghadapi berbagai macam ujian praktek, ujian ini dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang ingin kamu sampaikan, Dam? Oke. Buat teman-temanku kelas 12, waktunya tinggal 28 hari dan Puasa. maksimalin apa yang udah kamu punya gitu. Aku dari tadi bilang maksimalin mungkin udah 10 kali gitu, karena emang kalau kita nggak dimaksimalin emang nggak, hasilnya juga gak bakal maksimal gitu. Jadi ya maksimalin gitu. Maksimalin apa yang kamu punya, apa yang kamu dapat selama sekolah, selama bimbingan, selama di luar, selama dapat ilmu dari siapapun, ya wes kamu harus kuasai itu. Kuasai sama. Oh ya, aku pernah diberitahu sama temanku, itu kalau kita pengen mungkin dapat skornya, ya ini kembali ke masing-masing kita ya. Mungkin nanti hasilnya itu jauh lebih bagus daripada, walaupun persiapannya sedikit, kuasai 5 materi yang memang itu keluarnya banyak gitu. 5 materi aja tiap bab, mungkin 5 materi di geografi, di ekonomi yang paling sering keluar, paling banyak keluar di SBMPTN. Pastinya tanpa kita ikut tryout, kita kan nggak tahu sih ya. Kita nggak bakal tahu soalnya kayak gimana. Jadi ya banyakin ikut tryout, kuasai 5 atau lebih, kalau lebih juga alhamdulillah, 5 atau lebih materi itu. Setelah itu ya banyak berdoa aja. Kita yang berusaha, Allah yang nentuin. Gitu.
Jadi don't ever give up. Mantap sekali Dam, setuju Udah banget. sih, kayak ya gitu. Mantap. Kita yang berusaha, Tuhan yang menentukan gitu kan. Mantap banget. Oke Dam, sepertinya mungkin itu saja yang pertanyaan-pertanyaanku yang wah kamu udah cerita banyak banget mengenai apa ya, kondisi sekarang belajar mengajarnya seperti apa, kemudian apa harapan-harapanmu dan apa yang sudah kamu lakukan untuk SMA-mu dan teman-temanmu semua gitu. Oh ya, mungkin satu lagi Dam, ini aku juga tanyakan sebelum aku tutup ya. Aku juga tanyakan ke semua teman-teman yang aku ajak sharing. Jadi ini di luar belajar mengajar karena COVID-19, you as a young person, sebagai seorang pemuda nih, apa sih yang sebenarnya sekarang ini harus kita lakukan gitu? Maksudnya sebagai seorang pemuda Indonesia gitu, maksudnya sekarang kita tahu banyak banget masalah yang ada di Indonesia, tapi juga banyak sekali potensi yang ada gitu kan. Apa sih yang sebenarnya sekarang harus dilakukan anak muda gitu, anak muda di Indonesia gitu, menurut Sadam? Oke, kita dituntut menjadi seorang agent of change, gitu ya, agen perubahan. Yang sebelumnya kita harus mampu untuk mengubah keadaan yang sebelumnya jauh daripada kata modern, tapi kita harus mampu merubahnya menjadi modern tanpa meninggalkan adat, istiadat, dan juga tradisi, gitu. Jadi kita harus jadi orang yang mampu merubah tanpa merusak apa yang sudah dijalani, baik dalam segi kita mengembangkan suatu karya, kita juga tidak boleh meninggalkan adat istiadat masyarakat Indonesia gitu. Terus selanjutnya kita juga harus sebagai pemuda ya banyakin berbagilah, kita berbagi dalam hal kebaikan ya, berbagi dalam hal kebaikan, bahwasanya kita berjuang tidak sendirian, kita membangun Indonesia itu bareng-bareng. Kalau kita individualis ya sama aja sih. Ya memang mungkin aku sendiri kayak gimana ya, aku bisa dibilang seorang ambivert gitu. Aku ada waktu untuk aku individual, ada waktu untuk aku bisa bersosial gitu. Jadi aku bisa nyesuaiin keadaan gitu. Tapi aku pengennya tetap bisa berbagi sama orang lain, karena aku pernah dengar dari guru agama itu bahwasanya kita itu hidup di dunia ini kalau nggak berbagi ya buat apa gitu, kalau kita nggak berbagi. Toh kita udah dikasih sama Tuhan, kok kita cuma bikin pakai itu sendiri gitu, kok kita nggak berbagi ke orang lain gitu sih. Jadi ya banyakin lah berbagi dalam hal kebaikan gitu. Terus kita yang nentuin diri kita 10 tahun ke depan gitu. Kalau kita hari ini masih tetap malas-malasan, kita nggak bergerak sama sekali, ya bisa kita ketahui gitu kayak gimana nanti jadinya hasilnya gitu. Jadi ya oke, walaupun emang tidak terlambat, kita harus mau mulai dari awal gitu sih. Mantap. Keren banget Dam. Aku highlight tadi yang nancep banget, kita itu harus berbagi gitu, jangan sampai kita simpen apa yang kita punya sendiri tuh di diri kita gitu kan. We have to share all of semua yang bisa kita share ke orang lain gitu, entah itu ilmu, entah itu apapun yang baik gitu kan. Jadi aku setuju banget sama Sadam itu. Oke Dam, thank you banget sudah mau meluangkan waktunya di sela kesibukan ujian-ujian yang ada gitu kan. Kamu sudah sharing banyak banget. Thank you banget. Sorry kalau misalkan mau mengganggu waktunya. Semoga semua planning-planningmu ke depannya dan harapan-harapanmu bisa terwujud dengan lancar. Kamu bisa masuk ke universitas yang kamu idamkan gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu udah masuk, kita sharing lagi ya Dan. Gimana kehidupan mahasiswa baru gitu. Oke, amin. Iya Mas. Ya semoga. Bismillah. Amin. Oke Dam. Aku juga pengen tanya-tanya juga sih ke Mas Trian yang udah pernah kuliah gitu. Bukan mahasiswa baru lagi, tapi pernah mahasiswa. Jadi ya kapan-kapan gitu kita bisa sharing gitu. Aku juga termotivasi sih dengan apa yang Mas Trian lakukan saat ini gitu. Waduh. Bisa
sharing dengan teman-teman mungkin dari banyak kalangan, baik dari mahasiswa bahkan ke aku sendiri yang masih siswa gitu. Jadi ya aku termotivasi gitu. Oh, enak ya kalau kita bisa tanya-tanya ke teman-teman apa yang kita tidak ketahui gitu, yang udah mereka rasakan gitu. Jadi ya pastinya dengan ada suatu hal yang baik, pasti ada dua belah pihak yang termotivasi gitu. Ya semoga aja ya Mas termotivasi dengan apa yang udah aku alami gitu. Teman-teman semua gitu. Dan aku bisa termotivasi dari Mas Trian dan lain-lain. Mantap. Oke dah, mantap. Pastilah itu, pastilah. Karena kita dapat ilmunya juga dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja gitu kan. Oke Dam, mungkin itu saja Dam. Thank you Dam. Jangan lupa jaga kesehatan ya Dam ya. Thank you Dam. Selamat malam. Dadah. Oke. Assalamualaikum. Makasih Mas Trian. Mantap.